بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada al-mabahas ar-rabi, pembahasan yang keempat, alladzina yamurruna 'ala sirati al-mu'minuna dunal musyrikin. Bahwasanya nanti yang melewati sirat adalah orang-orang beriman saja, bukan orang-orang musyrik. Berkata Syekh Sulaiman al-Asqar rahimahullah ta'ala, dallat al-ahadisu allati suknaha ala anna al-umama al-kafirata tatba'u ma kanat ta'budu min alihatin batilatin. Hadis-hadis yang sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya umat-umat kafir mereka mengikuti apa yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala, yang mereka adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Fatasiru tilkal aliha bil abidina hatta tahwiya bihim finnar. Yang mana Tuhan-Tuhan yang batil yang disembah selain Allah Ta'ala itu akan membawa penyembahnya, pengikutnya masuk ke dalam neraka. Thumma yabqa ba'da dzalikal mu'minuna wa fihimul munafiqun. Maka yang tersisa adalah orang-orang beriman, dan di antara mereka adalah orang-orang munafik, yang pada pekan yang lampau kita telah bahas nanti akan dipisah antara orang beriman dengan orang munafik. Ketika orang-orang beriman mendapatkan cahaya yang dengannya itu mereka bisa berjalan melewati sirat, sedangkan orang-orang munafik mereka tidak mendapatkan cahaya. Wa usatul mu'minin, dan demikian juga ya orang-orang beriman yang bermaksiat. Wa haula'i humul ladina yansabu lahumus sirat, dan mereka lah yang bisa melewati sirat. Jadi ini diantara pendapat para ulama kita, ya, apakah seluruh manusia akan melewati sirat ataupun hanya orang-orang beriman. Dan beliau Sulaiman al-Asqar lebih cenderung pada pendapat yang kedua, yakni orang-orang beriman yang melewati sirat. Adapun orang-orang kafir, mereka sebelum datang ke sirat, mereka berjatuhan ke dalam neraka mengikuti Tuhan-Tuhan yang dahulu mereka sembah selain daripada Allah Ta'ala. Qala walam ara fi kutubi ahli ilmi man tanabbaha ila ma qararnahu min anna sirata innama yakunu lil mu'minina duna ghairihim minal kafratil musyrikina wal mulhidina ghairu Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya beliau tidak menemukan dalam buku-buku para ulama ya pernyataan yang sebagaimana beliau pilih bahwasanya yang melewati sirat adalah orang-orang beriman saja. Adapun orang-orang yang mereka tidak beriman daripada kalangan orang-orang musyrik dan juga orang-orang kafir serta mereka mulhidin, yakni orang-orang yang ateis, tidak sampai melewatinya. Ya, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Fa innahu qala, beliau mengatakan, yakni Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya At-Takhwif minan Nar, wa'lam anna an-nasa munqasimuna ila mu'min ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'an wa musyrikin ya'budu ma'allahi ghairah. Bahwasanya ketahuilah manusia itu terbagi menjadi dua, menjadi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala, yang menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun jua, dan juga orang-orang musyrik yang mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala ataupun menyembah Allah dan menyembah selain daripada Allah. Fa'amal musyrikuna, adapun orang-orang musyrik, kata beliau, fa'innahum la yamurruna ala sirat, bahwasanya orang-orang musyrik mereka tidak melewati sirat. Ya, wa innama yaqauna fin nari qabla wad'is sirat, akan tapi mereka sudah berjatuhan ke dalam neraka sebelum dipancangkan ataupun ya sebelum mereka melewati sirat.
Waqad saqa ba'du al-ahadits allati suknaha wa minha hadisu Abi Sa'id al-Khudri alladhi fi sahihaini. Dan di antara penguat daripada pendapat ini adalah beberapa hadis daripada hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh beliau yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Di antaranya hadis Abu Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau mengomentari, fahadal hadisu sarihun fi anna kulla man adhara ibadata syai'in siwallahi kal masih wal uzair min ahlil kitab fa innahu yalhaqu bil musyrikina fil wuku'i fin nari qabla nasabi sirat. Ya, beliau pun mengomentari bahwasanya hadis daripada hadis Abu Sa'id al-Khudri yang menunjukkan orang-orang yang mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala, sebagaimana orang-orang Nasara menyembah Al-Masih dan juga orang-orang Yahudi menyembah Uzair daripada kalangan Ahlul Kitab, mereka akan mengikuti ya orang-orang musyrikin, mereka berjatuhan di neraka sebelum dipancangkan daripada as-sirat, jembatan. Illa anna ubadal asnam wasyamsi wal qamari wa ghairi dzalika minal musyrikin tatba'u kulla firqatin minhum ma kanat ta'budu fid dunya. Jadi para penyembah berhala ataupun selainnya, para penyembah matahari, penyembah bulan dan yang lainnya daripada kalangan orang-orang musyrikin, mereka mengikuti kelompok-kelompok mereka. Mereka mengikuti kelompok-kelompok mereka. Subhanallah, sebagaimana kita sebutkan bahwasanya nanti orang-orang musyrik mereka masuk ke dalam neraka berkelompok-kelompok. Ya. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Dan orang-orang kafir mereka nanti akan digiring ke neraka jahanam dengan berkelompok-kelompok. Jadi mereka mengikuti kelompoknya. Ya, yang mana kelompok tersebut? Mereka adalah orang-orang yang mereka menyembah selain daripada Allah Ta'ala sewaktu di dunia. Fataridun nar ma'a ma'budiha awalan. Maka orang-orang musyrik dan orang-orang kafir mereka pun masuk ke dalam neraka dahulu. Ya, mereka mengikuti sembahan-sembahan mereka berjatuhan ke dalam neraka. Wa qad dalla al-Qur'an ala hadzal ma'na fi qauli ta'ala fi sya'ni Fir'aun. Dan dalam Quran disebutkan ya semakna daripada perkara ini, yakni ketika Allah Ta'ala menceritakan bagaimana Fir'aun nanti. Allah Ta'ala firman, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar wa bi'sal wirdu al-mawrud. Ya, dan nanti Fir'aun berjalan di depan kaumnya di yaumil qiyamah, fa awradahumun nar, dia pun menuju ke dalam neraka, wa bi'sal wirdu al-mawrud, dan inilah seburuk-buruk daripada tempat yang dituju. Wa amma man abadal masih wal uzaira min ahlil kitab, adapun orang-orang ahlul kitab yang mana mereka menyembah Al-Masih, Isa Al-Masih dan juga Uzair, orang-orang Yahudi mereka menyembah Uzair. Fa annahum yatakhallafuna ma'a ahlil milali al-muntasibina ilal anbiya. Ya, mereka pun terpisah. Ya, mereka dikelompokkan kepada kelompok-kelompok yang mereka menyandarkan dirinya kepada para nabi. Tsumma yariduna an-nar ba'da dzalika. Setelah itu mereka pun dimasukkan ke dalam neraka. Waqad warada fi hadisin akhar anna man kana ya'budul masiha. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, ya, bahwasanya orang-orang yang mereka menyembah Isa Al-Masih, yumassalu lahu syaitanu al-masiha fayatba'una, maka Allah Ta'ala buat syaitan ini yang dimisalkan, diserupakan sebagaimana Isa Al-Masih dan diikuti oleh orang-orang Nasara, ya, dan mereka pun masuk ke dalam neraka. Wa kadzalika man kana ya'budul Uzaira, demikian juga orang-orang yang mereka menyembah Uzair dari kalangan orang-orang Yahudi. Fi hadis sur annahu yumassilu lahumul malakun ala suratil masih, dan juga disebutkan dalam hadis tentang yakni trompet, ya, hadis sur yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lampau, bahwasanya malaikat akan diserupakan dengan Al-Masih, ya, wa malakun ala suratil Uzair, dan juga malaikat akan diserupakan dengan rupa Uzair. Kemudian mereka pun ya diikuti oleh orang-orang yang mereka dahulu menyembahnya, dan mereka pun digiring ke neraka jahanam.
Wala yabqa ba'da dzalika illa man kana ya'budullaha wahda. Tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Fid dhahir sawa'un kana shadiqan aw munafiqan, ya, secara dohirnya, baik itu orang-orang yang mereka ikhlas menyembah Allah Ta'ala ataupun dari kalangan munafik yang dohirnya menyembah Allah Ta'ala. Ini yang tersisa min hadil ummah wa ghairiha. Summa yatamayyazul munafiquna anil mu'minin. Setelah itu dipisah antara orang-orang munafik, antara orang mukmin dengan orang-orang munafik. Ya. Bi'imna'ihim anis sujud. Ketika Allah Ta'ala datang kepada mereka, orang-orang beriman mereka sujud kepada Allah Ta'ala, sedangkan orang munafik tidak sanggup untuk sujud. Ya, tidak sanggup untuk sujud. Wa kadzalika yumtazuna anhum bin nur alladhi ya yuqassamu lil mu'minin. Demikian juga mereka dipisah daripada golongan orang-orang beriman. Orang-orang munafik ini dipisah daripada golongan orang-orang beriman ketika orang-orang beriman nanti diberikan cahaya, yang dengan cahaya itu mereka bisa melewati sirat. Ya, adapun orang-orang munafik mereka tidak mendapatkan cahaya. Wa hadza nadrun sadidun min qailihi rahimahu ta'ala. Inilah pendapat yang dipilih oleh beliau Syekh Sulaiman Al-Asqar, yakni pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala muliakan, kita berpindah pada pembahasan yang kelima, makna wurudun nar, makna firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ya, tidaklah setiap dari kalian kecuali akan yakni mendatanginya. Ya, hanya kembali kepada an-nar, neraka. Subhanallah, apa makna daripada ayat yang mulia ini? Beliau mengatakan, dhahaba ba'dul ulama ila anna al-murada bi wurudin nar al-madhkur fi qouli ta'ala wa in minkum illa wariduha. Ya, sebagian para ulama mereka berpendapat bahwasanya makna daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam ayat ke-72, tidaklah setiap daripada kalian kecuali akan mendatanginya. Maksudnya yakni mendatangi neraka. Huwa dukhulun nar. Wa hadha qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ini merupakan pendapat Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Wa kana yastadillu ala dzalika biqauli ta'ala fi Fir'aun. Dan beliau mendatangkan dalil yakni firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun nanti kelak, ya, yang akan mendatangi neraka dan diiringi ataupun diikuti oleh kaumnya, ya, yang beriman dengannya. Allah Ta'ala firman, yakdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'auradahumun nar. Ya, nanti Fir'aun nanti di yaumil qiyamah ya, akan berjalan di hadapan kaumnya menuju neraka di yaumil qiyamah. Wa biqauli, dan juga firman Allah Ta'ala yang lainnya. Ya, ini dasar daripada Abdullah Ibn Abbas menafsirkan bahwasanya setiap daripada kalian akan mendatangi, yakni mendatangi neraka. Ini dalam surah Maryam di ayat selanjutnya, ya, ayat ke-86. Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda, dan kami giring orang-orang yang berdosa ila jahannama, ya, wirda, menuju ke neraka jahannam. Di sini disebutkan wirda maksudnya menuju ke neraka jahannam. Dan juga di ayat yang lainnya dalam surah Al-Anbiya, law kana haula'i alihatan ma waraduha, disebutkan kata waroda, yakni menuju ataupun mendatangi. Ya, kalaulah mereka adalah Tuhan-Tuhan yang benar, maka tentunya mereka tidak masuk menuju ke dalam neraka. Dan Imam Muslim meriwayatkan daripada A'war, dari Mujahid, ya, wa in minkum illa wariduha, yakni Mujahid mengatakan, menafsirkan firman Allah Ta'ala, tidaklah setiap daripada kalian kecuali akan mendatanginya, maksudnya yakni dakhiluha, ya, memasukinya. Kemudian wadhaba ba'du ahli ilmi, sebagian para ulama juga berpendapat illa annal murada bil wurud huna al murur ala sirat. Maksudnya yakni tidak memasuki neraka, tapi melewati sirat, ya, melewati jembatan yang dipancangkan di atas neraka, jadi tidak memasukinya. Yaqulu Syarih At-Tahawi, berkata, ya, pensara daripada akidah Tahawiyah, wa ikhtalafal mufassiruna fil muradi bil wurudi fi qauli ta'ala, bahwasanya para ahli tafsir mereka berselisih tentang makna daripada firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha, tidaklah setiap daripada kalian kecuali akan mendatanginya. Ya,
Apa maksud daripada mendatanginya? Mendatangi apa? Wal adhar al aqwa annahul murur ala sirat. Ya, yang lebih kuat kata beliau adalah melewati sirat. Ya, melewati sirat. Tsumma sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Tsumma nunjil ladina taqaw wa nadaru dhalimina fiha jisiyah." Ya, beliau yakni berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Maryam juga. "Tsumma nunjil ladina taqaw," kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. "Wa nadaru dhalimina fiha jisiyah," dan kami biarkan orang-orang zalim mereka tersungkur di dalamnya, di dalam neraka. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama memasukinya, ini maknanya yakni mendatangi neraka. Pendapat yang kedua yakni tidak sampai mendatangi tapi melewatinya, yakni melewati as-sirat. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, disebutkan dalam kitab sahih, ya, diriwayatkan dalam kitab sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya hadis sahih maksudnya qala, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, yang demi jiwaku berada di tangannya, ya la yalijun nar ahadun bai'a tahta asy-syajarah, tidak akan dijilat api neraka orang yang dia ikut berbaiat di bawah pohon, yakni ketika baiatu ridwan. Qalat Hafsah, berkata Hafsah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakultu, Hafsah mengatakan, aku berkata, ya Rasulullah, alaihissallahu yaqul, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha, ya, tidaklah setiap daripada kalian kecuali akan mendatanginya. Faqala, maka Rasulullah pun menjelaskan, alam tasma'ihi, qala, tidaklah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, thumma nunjil ladina taqaw wa nadaru zalimina fiha jisiyah, kemudian kami pun menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, ya, daripada api neraka, dan kami biarkan orang-orang zalim mereka tersungkur di dalamnya, ini dalam neraka. Asyara sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ila anna wurudan nar la yastalzimu dukhuluha, bahwasanya mendatangi neraka bukan berarti memasukinya, ya. Wa anna najata minasyarri la tastalzimu husuluhu, sebagaimana seseorang yang dia selamat daripada kejahatan tidak harus dia merasakan kejahatan tersebut. Bal tastalzimu inqadu sababihi. Faman talabahu aduwuhu liyuhlikuhu. Contohnya barang siapa, ya, yang mana dia dikejar oleh musuh ingin membinasakannya, walam yatamakkanu minhu, sementara musuh ini enggak berhasil untuk membinasakannya, maka dikatakan kepada orang tersebut, najahullahu minhum, engkau telah selamat daripadanya, padahal dia belum diapa-apain, ya. Jadi makna daripada firman Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha, tidaklah setiap daripada kalian kecuali akan mendatangi neraka, tidak harus masuk ke dalamnya. Dan ini pendapat yang kedua, ya, sebagaimana hadis tadi yang kita bacakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya yakni hanya orang-orang, ya, beriman yang melewati daripada sirat, sementara orang kafir mereka yang memasuki neraka. Walihada qala ta'ala, maka daripada itu di ayat yang lainnya Allah Ta'ala berfirman, walamma jaa amruna najjayna hudan, masih menjelaskan bahwasanya makna daripada wa in minkum illa wariduha, tidaklah setiap daripada kalian kecuali akan mendatanginya, ya, maksudnya mendatangi neraka bukan mesti harus memasukinya. Di antaranya Allah Ta'ala sebutkan, ya, dalam surah Hud, walamma jaa amruna najjayna hudan, ya, ketika datang daripada keputusan kami, azab kami, maka kami selamatkan Hud. Kemudian di ayat yang lainnya, falamma jaa amruna najjayna salihan, ketika datang keputusan kami, azab kami, maka kami selamatkan Saleh. Walamma jaa amruna najjaynahu Syuaiban, ketika datang keputusan daripada kami, maka kami selamatkan daripada Syuaib. Walam yakunil adabu asabahum, padahal mereka tidak, para nabi ini, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi Syuaib tidak terkena adab, tapi di sini Allah Ta'ala katakan menyelamatkan mereka. Ya, tidak mesti menyelamatkan itu harus terkena adab. Walakin asaba ghairahum, yang terkena adalah, ya, umatnya. Walaula ma khassahumullahu bihi min asbabin najah, kalaulah Allah Ta'ala tidak mengkhususkan kepada mereka sebab-sebab keselamatan mereka, la asabahum ma asaba ulaika, tentunya mereka akan mendapatkan musibah ataupun adab tersebut.
Wa kadzalika halul warid 'alan nar. Demikian juga keadaan orang-orang yang mendatangi neraka. Ya, bahwasanya kita semua akan mendatangi neraka, tidak harus memasukinya. Ya, tapi melewatinya. Yamuruna fawqaha 'ala sirat, yakni melewati di atas neraka, yakni di atas sirat. Summa yunjillahu alladziina taqaw, kemudian Allah taala selamatkan orang-orang yang beriman, ya, melewati daripada neraka melalui sirat ini. Wa yadaru dzalimina fiha jisiyya, dan Allah taala biarkan orang-orang zalim mereka tersungkur di dalamnya. Faqad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadis Jabir al-madhkur annal wuruda huwal wurud ala sirat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir yang sudah disebutkan tentang bab tentang sirat, ya, bahwasanya ya yang dimaksud mendatangi di sini, mendatangi neraka di sini ini melewati di atas sirat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wal haqqu, yang benar kata beliau, ya, wal haqqu annal wuruda 'alan nar wurudani. Yang benar yakni mendatangi neraka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama wurudul kuffar ahlun nar, yakni ketika orang-orang kufar, penduduk neraka, ahli neraka mendatanginya. Fahada wurudu dukhul la syakka fi dzalika. Ini maksudnya yakni mendatangi dan mereka masuk. Ya, dan ini tidak syak lagi, sebagaimana kisah Fir'aun yang Allah Ta'ala sebutkan nanti kelak, ya, di yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, yakdumu qaumahu yaumal qiyamati, dia berjalan di depan kaumnya di hari kiamat. Fa'auradahumun nar, yang dia memimpin kaumnya masuk ke dalam neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, yang mana neraka itu tempat tuju yang terburuk. Ai bi'sal madkhal al-madkhul. Na'am. Ini yang pertama. Yang kedua, al-wurudus tsani, mendatangi neraka yang kedua, wurudul muwahhidin, yakni untuk orang-orang yang muwahhid, ahli tauhid. Maksudnya ay mururuhum ala sirat ala nahwi al-madhkur fil ahadis. Ini mereka yakni melewati daripada neraka di atas sirat, di atas jembatan yang dipancangkan di atas neraka. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang keenam, ya. Hakikatus sirat wa mu'taqadu ahli sunnati fihi. Hakikat daripada sirat dan juga keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang sirat tersebut, jembatan. Qala Syafarini, as-siratu fil lugha at-tariqul wadih. Berkata Syafarini, sirat secara bahasa yakni jalan yang terang ataupun jalan yang jelas, ya. Wa minhu qaulu Jarir amirul mu'minin ala sirat idza a'wajal mawarid mustaqim. Nah, kemudian wa fi syar'i, sedangkan menurut istilah makna daripada sirat adalah jusrun mamdudun ala matni jahannam, ya, adalah jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Yariduhul awwaluna wal akhirun, yang melewatinya yang terakhir dan juga yang awal dan terakhir. Fahuwa qantara bainal jannah wan nar, ya, maka tentunya sirat itu merupakan jembatan antara surga dan neraka. Wa qad bayyana syarikh at-Tawahawiyah mu'taqadahu fi sirat al-madhkur fil ahadits faqala, yakni pensara daripada akidah Tawahawiyah menjelaskan tentang, ya, keyakinan beliau tentang sirat yang disebutkan dalam hadis-hadis. Beliau mengatakan, wa nu'minu bis sirat, kami beriman akan adanya sirat nanti di yaumil qiyamah, ya, ataupun jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Wa huwa jusrun ala jahannam, adalah jembatan yang dipancangkan di atas jahannam. Idan tahannasu ba'da mufaraqatihim al-mauqif ila dzulmah allati duna sirat. Ini ketika nanti manusia sudah melewati tempat mereka berdiri, yakni di mahsyar, kemudian ditegakkan yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, maka setelah itu adalah, ya, kegelapan sebelum daripada sirat. Sebagaimana perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il, benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, aina nasu yauma tubaddilul ardu ghairal ardi was samawat, di mana manusia ketika bumi diganti dengan bumi yang lainnya, demikian juga langit-langit. Faqala, beliau mengatakan, hum fi dzulmati dunal jusr, mereka berada di, ya, alam kegelapan sebelum jembatan, sebelum sirat. Kemudian waqad bayyana Syafarini rahimahullah taala
Ya, beliau pun menjelaskan mauqiful firaq minas sirat, yakni perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sirat. Ya, wa hal huwa siratun majaziyun am hakikiyun, apakah sirat ini benar-benar sirat jembatan atau ini sekedar majaz. Tsumma qarara madhhab ahlil haqqi alladhi dalat alaihi nusus fihi, dan beliau pun menyebutkan pendapat ahlul haq, yakni pendapat para ulama ahlus sunnah, ya, berdasarkan dengan nas-nas dalil-dalil yang ada. Beliau mengatakan ittafaqatil kalimatu ala isbati sirat fil jumlah. Para ulama mereka sepakat akan penetapan sirat jembatan, ya, secara umum. Lakinna ahlul haqqi yusbitunaha ala dhahirihi min kauni jusran mamdudan alamatni jahannam. Adapun ahlul haq, ya, pendapat yang benar, yakni para ulama ahlus sunnah, mereka menetapkan bahwasanya sirat tersebut, jembatan tersebut adalah yakni benar-benar jembatan, ya, secara maknanya adalah benar-benar jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Naam, ahaddu minas saif wa adakku minas syar, yang mana sifat jembatan tersebut seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sudah dibahas pada bab tentang sirat, yang bahwasanya jembatan tersebut memiliki sifat lebih tajam daripada pedang, ya, dan lebih halus daripada rambut. Wa ankara hadha dhahir al-Qadi Abdul Jabbar al-Mu'tazili, dan yang mengingkari ini adalah ulama daripada kalangan Mu'tazilah, ya, Abdul Jabbar, ya, wa kasirun min adba'ihi, dan juga pengikutnya mengingkari tentang bahwasanya sirat tersebut adalah benar-benar jembatan, ya, secara zahir, ya. Nah, jadi Al-Qadi Abdul Jabbar dan juga pengikutnya mengingkarinya. Kata mereka annahu la yumkin uburahu, tidak mungkin melewatinya kalau begitu, karena lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bagaimana mungkin kaum muslimin bisa melewatinya, kata mereka. Wa in amkana fi fafihi ta'dib, kalau memang mungkin tentunya, ya, di dalamnya ada kesulitan-kesulitan, tentunya subhanallah mereka menggunakan akal-akal mereka, ya, tentunya kaki mereka akan lecet-lecet dan sebagainya. Wala adaba 'alal mu'minina was-sulaha yaumil qiyamah, dan pendapatnya mereka mengatakan bahwasanya tentunya nanti di yaumil qiyamah tidak ada adab bagi orang-orang beriman. Wa innamal muradu tariqul jannah al-masar ilaihi, akan tapi yang mereka maksud, ya, sirat adalah jalan menuju surga, sebagaimana firman Allah Ta'ala sayahdihim wa yuslihu balahum, ya. Mereka mendatangkan dalil dari firman Allah Ta'ala dalam surat Muhammad, sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah Ta'ala akan berikan petunjuk kepada mereka dan Allah Ta'ala perbaiki urusan mereka. Kemudian wa tariqun nar al-masar ilahi biqauli ta'ala, demikian juga sirat yang dimaksud di sini, kata mereka, ya, kalangan Mu'tazilah, adalah jalan menuju neraka, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat, fahduhum ila siratil jahim, yakni firman Allah Ta'ala, ya, tunjukilah mereka kepada orang-orang kafir, tunjukilah mereka kepada jalan mereka menuju jahannam. Nah, kemudian wa minhum, di antara para ulama juga mengatakan man hamalahu alal adillah al-wadihah al-mubahat wal a'mal ar-radiyah. Selain daripada alul haq, mereka juga menafsirkan sirat ini adalah, ya, al-adillah al-wadihah, yakni petunjuk yang jelas. Jadi bukan sirat jembatan sebenarnya. Wal mubahat, juga perkara-perkara yang mubah, wal a'mal ar-radiyah, dan juga amalan-amalan yang buruk, allati yus'alu anha wa yu'khadhu biha, yang nanti akan ditanyakan dan dimintai pertanggungjawaban. Wa kullu hada batilun wa khurafat, dan ini semua batil dan yang sekedar khurafat-khurafat, ya, tidak disertai dengan dalil yang kuat. Liwujubi hamlin nusus ala haqaiqiha, karena wajib kita mengembalikan nas kepada hakikatnya, ya. Walaisal ubur ala sirat bi'ajabi minal masyi alal ma' aw tayrani fil hawa, ya. Dan ketika melewati sirat itu bukanlah perkara yang sulit bagi Allah Ta'ala untuk membuat kaum mukminin melewatinya, walaupun sirat tersebut disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi lebih tajam daripada pedang dan lebih lembut daripada rambut, ya, sebagaimana Allah Ta'ala mudah untuk membuat burung-burung bisa terbang di angkasa, subhanallah, mereka tidak jatuh, ya. Naam, awil wukufi fiha faqad ajaba sallallahu alaihi wasallam an su'ali hasil kafir ala wajhi
Demikian juga Nabi SAW ketika menjawab pertanyaan bagaimana keadaan orang kafir nanti ketika dikumpulkan di yaumil qiyamah, bahwasanya ala wajhi bi annal qudrata salihatun lidzalik. Bahwasanya Nabi jelaskan mereka itu memasuki neraka dalam kondisi terbalik. Kepala mereka di bawah, kaki mereka di atas. Subhanallah. Tentunya ini secara logika tidak mungkin. Akan tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa. Wa ankara allama al-Qurafi, demikian juga al-Qurafi mengingkari kaunus sirat adabku minas syair wa ahadu minas saif. Al-Qurafi juga mengingkari bahwasanya sifat sirat ini lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Wa sabaqahu ila dzalika Syekhul Is Ibnu Abdus Salam, demikian juga gurunya Al-Is Ibnu Abdus Salam. Wal haqqu anna sirata, yang benar adalah sirat waradat bihil akhbar as-sahihah, sebagaimana yang disebutkan dalam khabar-khabar hadis-hadis yang sahih, wa mahmul ala dhahirihi, yang kita harus mengimannya secara zahirnya, bi ghairi ta'wilin, tanpa ditakwil, kama sabata fi sahihaini wal masanidi wal masanidi was sunani was sihah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga kitab-kitab hadis yang lainnya, musnad dan juga kitab hadis yang terdapat dalam sunan-sunan dan juga kitab sahih yang lainnya. Mimma la yuksa illa bi kulfatin min annahu jursun madrubun ala matni jahannam, yang tidak terhitung penjelasan tentang hadis bahwasanya sirat itu benar-benar sirat adalah jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam, yamurru alaihi jami'ul khalaik, yang bisa dilewati oleh seluruh makhluk, wahum fi jawazihi mutafawituna, dan mereka melewatinya dari kalangan orang-orang beriman bermacam-macam, sebagaimana sudah kita bahas pada pekan yang lampau. Ada di antara mereka yang melewatinya bagaikan kedipan mata, ada di antara mereka yang melewati dari bagaikan kilatan daripada petir, ada di antara mereka yang melewati sirat tersebut bagaikan kuda yang berpacu, ada yang bagaikan berlari, ada yang merangkak-rangkak tapi sampai selamat juga, melewati sirat tersebut. Nabi khoya Allah Ta'ala muliakan. Kemudian wa dzakara Qurtubi madhhab qailina bi majazi as-sirat. Demikian juga Imam Qurtubi menyebutkan mazhab daripada orang-orang yang mereka mengatakan sirat ini adalah sekedar majaz, bukan hakikatnya. Al-mu'awwilina linusus al-musarraha bihi, yang mereka mentakwil nas-nas yang sudah jelas. Beliau Al-Imam Qurtubi menyebutkan, dhahaba ba'du man takallama ala ahadisi wasfi sirati bi annahu adakku minas sya'ri wa ahadu minas sayfi, anna dzalika rajiun ila yusrihi wa usrihi ala qadari ta'ati wal ma'asi. Imam Qurtubi mengatakan sebagian daripada mereka yang memiliki pendapat bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang sirat, bahwasanya jembatan atau sirat tersebut lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut, maksudnya adalah kondisi kemudahannya ataupun kesusahan nanti di yaumil qiyamah sesuai dengan amalan ketaatannya ataupun amalan kemaksiatannya. Jadi maksudnya adalah kondisi seseorang mendapatkan kemudahan ataupun kesulitan. Na'am, wa la yu'lamu hududu dzalika illa Allah, karena kita tidak tahu bagaimana tajamnya sirat tersebut kecuali Allah Ta'ala, li khafaiha wa gumudiha, karena samarnya perkara tersebut dan karena itu adalah perkara yang gaib yang kita tidak ketahuinya. Wa qad jaratil ada bi tasmiyati al-ghamid al-khafi dakikun. Subhanallah, dan mereka juga mengatakan termasuk kebiasaan memberikan nama pada perkara-perkara yang samar itu dengan perkara lembut ataupun halus. Fadarbul misli bidikkati sya'ri fahada min hadal bab. Jadi mereka mengatakan maksud daripada sifat sirat yang disebutkan oleh Nabi lebih halus daripada rambut, maksudnya yakni secara adat perkara yang gaib itu bisa disifatkan atau disebut sebagai halus ataupun lembut. Jadi mereka mengatakan ini maksudnya adalah perkara yang gaib yang kita tidak ketahui, sebagaimana lembutnya rambut. Mereka mentakwil perkara ini. Wa mana qauli ahadun minasai, adapun makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati tentang sirat,
lebih tajam daripada pedang, annal amra ad-daki allati yas'adu min indillahi ta'ala ila malaika fi ijazatin nasi ala sirat, bahwasanya ya perintah-perintah Allah Ta'ala, ya perintah-perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk menyeberangkan manusia orang-orang beriman melewati sirat, yakunu fi nafadil hadis sayfi, ya isra'an minhum ila ta'atihi wa imtisali, ya begitu cepatnya perintah Allah Ta'ala kepada para malaikat. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat ini ya meloloskan orang-orang beriman melewati sirat sebagaimana cepatnya pedang, ya subhanallah. Wala yakunu lahu maradun kama anna sayfa idza nafada bihadihi wa quwwati daribihi fi syai'in lam yakun lahu ba'da dzalika marad, dan tidak, ya saking cepatnya tidak bisa ditahan. Jadi perintah-perintah Allah Ta'ala itu adalah perintah yang tidak bisa ditahan, sebagaimana pedang ketika dilepaskan dari bara sarungnya dan dipegang oleh orang yang pas, maka tidak ada yang sanggup untuk menahannya. Ini kata mereka makna daripada ya sirat itu lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Wa amman yuqal anna sirat nafsahu ahadu minas sayfi wa adakum minas sayfi fadzalika madfu'un bima wasafa min annal malaika yakumuna bijambaihi, ya. Dan juga mereka dikatakan bahwasanya masih mengomentari tentang sifat sirat, ya, yang lebih tajam daripada pedang dan juga lebih lembut daripada rambut, ya. Yani mereka menyebutkan tentang para malaikat yang mereka berdiri di kanan dan kiri as-sirat, jembatan. Wa anna fihi kalalibu, yang mana di sirat ataupun di kanan dan kiri sirat itu ada kalalib-kalalib, ya, besi-besi pencatut, pengait. Ai anna man yamuru alaihi yaqau ala batnihi, yani orang-orang yang melewatinya tentu ya berada di tengah-tengahnya. Wa minhum man yazil, di antara mereka ada yang terjatuh, ya. Summa yakum, kemudian ada yang berdiri lagi. Wa fihi anna minal ladina yamuruna ala man yu'ti an-nur biqadri mawdi'i qadamai, ada di antara mereka yang bisa melewatinya sesuai dengan cahaya, yang besar cahayanya itu sebagaimana kedua telapak kakinya. Ya, wa fihi dzalika isyaratun ila anna lil marina alaihi mawati al-aqdam, dan tentunya ini menunjukkan bahwasanya orang-orang melewatinya ya itu melewati dengan kaki-kaki mereka tentu ada tapak-tapak, ya subhanallah. Maklumun anna diqqata syari la yahtamilu hadza kulli, dan tentunya ini tidak mungkin, kata mereka yang tidak menerima ataupun tidak mengimani secara zahir tentang akan adanya sirat yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa radda alaihim maqalatahum, kemudian perkataan mereka pun dibantah, ya. Faqala ma dzakarahu hadzal qa'il mardudun, bahwasanya apa yang disebutkan oleh mereka yang mentakwil dari sifat-sifat sirat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tertolak bima dzakarna minal akhbar wa annal imana yajibu dzalik, yaitu dengan hadis-hadis kabar-kabar yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani. Wa annal qadir ala imsakit tayri fil hawa'i qadirun ala an yumsika alaihi mu'min, sebagaimana Allah Ta'ala berkuasa untuk menahan ya burung tidak jatuh ketika terbang di angkasa, demikian juga Allah Ta'ala Maha berkuasa untuk menahan orang-orang beriman untuk tidak jatuh melewati sirat yang mana lebih tajam daripada pedang dan lebih halus, lebih lembut daripada rambut, ya. Naam, fayajrihi aw yamsihi, baik di antara mereka yang bisa melewatinya dengan berlari ataupun berjalan. Wala ya'dilu anil haqiqa ilal majaz illa indal istihala wal istihala fi dzalika lil atharil marwiyah fi dzalik, dan tidak bisa ya yakni makna secara hakikat ini dijadikan sebagai majaz kecuali pada perkara-perkara yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa taala. Wa bayanuha binaqlil a'imma al-udul, dan penjelasannya sudah disebutkan oleh para ulama-ulama. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin, maka barang siapa yang Allah Ta'ala ya tidak berikan kepadanya cahaya nanti di yaumil qiyamah, maka tidak ada yang sanggup memberikan cahaya yang dengannya itu dia akan melewati sirat. Nah, mikhaya Allah Ta'ala muliakan, mungkin ini nas'alullah Ta'ala, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala golongkan kita termasuk hamba-hambanya yang bisa melewati sirat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang terakhir di pekan yang akan datang, InsyaAllah Ta'ala, biidhnillahi Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.